publik figur muda di Indonesia kini mulai melirik industri sepak bola sebagai industri yang menjanjikan keuntungan. Sebut saja pemilik Pusamania Borneo Football Club, Nabil Hussein Said Amin, yang baru berusia 20 tahun saat membeli klub tersebut tahun 2014 lalu. Saat dibeli, PBFC memulai langkahnya di divisi utama dan terus berkembang hingga bermain di Liga 1. Dengan basis supporter yang cukup banyak, diyakini PBFC akan terus berkembang. Tidak berhenti di situ, dua sosok muda, Kaisang Pangarep dan Raffi Ahmad juga mengakuisisi klub sepak bola. Kaisang bersama Menteri BUMN Erick Thohir membeli klub Persis Solo. Sementara Raffi membeli klub Cilegon United hingga berganti nama jadi Rans Cilegon FC. Kaisang bahkan bergerak cepat dengan mendatangkan sejumlah pemain bintang. Kaisang pun yakin Persis Solo mampu promosi di tahun 2022. Sementara Raffi Ahmad menggandeng Rudi Salim dan menunjuk sahabatnya Rufi Ardian untuk menjadi presiden klub Rans Cilegon FC. Rufi pun berjanji akan membawa klub yang dipimpinnya itu menjadi klub profesional yang tidak hanya berprestasi tapi juga menguntungkan secara bisnis. Ya, saya langsung ke Bung Toel lagi. Bung Toel, bagaimana Anda melihat fenomena bos-bos muda di klub sepak bola Indonesia? Apa yang menarik perhatian Anda, Bung Toel? Iya, saya menarik ini sebuah tren yang menarik, gejala yang menarik karena kalau kita bicara setahun terakhir, dinamika sepak bola kita kan sebetulnya trennya menurun. Kalau bicara klub, pemilik-pemilik klub yang sudah bertahun-tahun menangani kan sebetulnya terutama karena efek atau dampak pandemi COVID kan drop mereka. Tapi justru ketika situasi trennya drop, ada kelompok-kelompok anak muda yang ternyata atau pembeli-pembeli baru, owner baru yang ternyata melirik sepak bola gitu loh. Jadi ini sesuatu yang buat saya agak anomali dari situasi secara umum. Karena ketika kita melihat bahwa pandemi ini memberikan dampak ekonomi, ternyata minat sekelompok orang, minat sekelompok mereka yang punya kepedulian dan punya kemampuan finansial ternyata justru mereka masuk ke sepak bola. Jadi saya mau bicara di situ dulu. Ini sebuah tren yang menarik, walaupun agak anomali lah di situasi dampak pandemi yang secara ekonomi banyak klub-klub itu sebetulnya dalam posisi kesulitan finansial. Baik, Coach Bambang, kalau Anda sendiri apa yang membuat Anda akhirnya setuju untuk menangani Rans Cilegon FC? Apakah salah satunya karena gaji yang menggiurkan, Coach Bambang? Pertama-tama kenapa saya tertarik di Rans Cilegon ini bahwa Raffi Ahmad punya misi yang ikut memajukan atau membina sepak bola di Indonesia. Karena ketika saya bertemu beliau, bukan hanya Liga 2-nya yang jadi fokus beliau, tapi bahwa beliau akan membuat akademi, bahkan SSB dulu kita mulai dulu sebelum akademi, dan beliau juga mempresentasikan ke saya bahwa grup mereka membangun sebuah lapangan di daerah Pantai Indah Kapuk sana. Itu yang membuat saya, kenapa saya tertarik, karena buat saya melatih liga di mana mau di Rangkai, di tempat lain kan sama, liga mau Liga 1, Liga 2, tetapi ketika Pak Raffi Ahmad merencanakan ada akademi, membangun sebuah stadion yang berskala internasional, di sana ada tempat pembinaan, bahkan asrama, dan ada futsalnya justru malah. Nah, saya tertarik seperti itu karena liga dimanapun sama sebetulnya, tetapi yang menarik buat saya adalah ada akademi pembinaan usia dini. Itu yang menurut saya luar biasa, karena tidak semua bisnis seperti Bung Toel bilang tadi. Anda juga ikut memimpin Akademi Sepak Bola Rans Cilegon FC seperti itu? Betul, karena rata-rata kan bos-bos itu maunya liganya, liga profnya yang diutamakan, tetapi Raffi Ahmad dan Rudi Salim ini lebih concern ke pembinaannya. Ada akademinya, bahkan ya, seperti saya bilang tadi, mereka sudah melakukan rencana invest
sebegitu besar, membuat stadion dan merencanakan sebuah asrama dan tempat latihan untuk pembibitan anak-anak muda. Itu menurut saya tidak semua pengusaha muda berpikir seperti itu, dan mungkin ada, tapi saya baru menemukan visinya Pak Raffi ini. Menurut saya, karena saya orang sepak bola Mas, dan saya terus terang saya tidak langsung saya ikut bertanggung jawab maju enggaknya sepak bola ini, sehingga saya tertarik. Bahkan saya bilang tentunya. Betul, bahkan saya bilang Pak Gus Raffi, sebetulnya saya lebih tertarik sebenarnya di akademinya gitu loh, untuk memajukan akademinya Pak Raffi. Kalau kita bicara soal investasi ini cukup besar, kabarnya mencapai 300 miliar rupiah. Apa target dari tim? Apakah dengan pemberitaan yang terkait dengan investasi besar-besaran yang dilakukan oleh Rans Cilegon FC ini justru membebankan Anda, Coach Bambang, untuk membentuk karakter dari tim? Oh enggak, liganya sendiri itu manajemen, kalau kita bisa lolos tahun ini ya syukur, kalau tidak tahun berikutnya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kebetulan saya bertanggung jawab nih ke bawah sampai akademinya. Bagaimana akademi ini berjalan dengan baik. Bahkan rencana kita di setiap kota nanti kita punya akademi namanya Rans Cilegon FC. Mudah-mudahan ini terlaksana. Sama-sama mungkin di Jakarta dulu, di PIK sana. Yang pasti itulah yang buat saya tertarik bekerja dengan Raffi Ahmad. Baik, terakhir mungkin Coach Bambang, jika manajemen punya kekuatan keuangan yang cukup besar, misalnya bisa menghadirkan Ronaldo atau Messi, siapa sosok yang Anda pilih untuk memperkuat Rans Cilegon FC? Kita berandai-andai saja. Karena seperti manajemen bilang, kalau bisa lolos syukur, tidak lolos. Kalau lolos itu bonus dia bilang. Tetapi Coach Banur tolong konsentrasi juga di akademinya. Jadi kalau Liga 2-nya, saya sebagai profesional saya pengen lolos tahun ini juga gitu ke Liga 1. Tetapi Coach Raffi kita tidak membeli pemain bintang, Mas. Kita tidak membeli bintang. Di Liga 2-nya itu mayoritas nanti pemain muda, ditompang dengan pemain-pemain yang berpengalaman untuk menjadi motivator anak-anak muda itu. Seperti itu. Baik, kita akan lihat nanti kiprah dari Rans Cilegon FC di tangan Anda, Coach Bambang. Sukses selalu untuk Coach Bambang Nurdiansyah dan juga tim Rans Cilegon FC, dan juga terima kasih sudah hadir bersama kami Tommy Welly, Bung Towel, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di Soccer Time.